Lihat kan Ade Armando dan Grace Natali itu sering kali ya menyerang PDIP lah, wah korup katanya partai korup dan lain sebagainya lah. Sering kali dikit-dikit PDIP yang salah, dikit-dikit PDIP yang salah. Nah padahal saat ini mulai terjadi, yaitu Ade Armando dan Grace Natali mirip-mirip PDIP, apalagi Grace Natali. Grace Natali kan kalau kita lihat kan pendiri PSI lah, bisa dikatakan demikian, dikarenakan Grace Natali pada saat PSI didirikan itu menjadi ketua umum kalau tidak salah ya. Kalau salah tolong diluruskan ya di kolom komentar. Ya, kalau kita lihat Grace Natali pendiri PSI bisa dibilang seperti itulah. Ya, tapi saat ini ditinggal. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada statement. Setidaknya ketika Grace Natali dilaporkan oleh 40 ormas. Bahkan Grace Natali tidak diberikan bantuan hukum. Nah, kalau kita lihat dari sini kan terkesan Grace Natali itu ditinggalkan oleh PSI. Wow, ini kan sangat tua sekali lah. Ketua umum PSI juga baru saja mendapatkan KTA 2 hari langsung menjadi ketua umum. Terus Ahmad Ali juga baru menjadi kader, langsung diangkat menjadi ketua DPP harian, ketua harian dari PSI, bayangkan ya. Dan saat ini Grace Natali yang mendirikan dan bahkan juga yang ikut membesarkan nama PSI. Malah terkesan ditinggalkan, dibiarkan sendiri dikarenakan tidak ada bantuan hukum. Nah, terkait bantuan hukum ini saya juga kurang mengerti ya, kenapa bisa demikian. Apakah Ahmad Ali juga akan mendamaikan setidaknya menjadi jembatan pertemuan antara Grace Natali dan Pak Yusuf Kalla? Ya kita juga tidak tahu. Yang jelas kalau kita lihat dari statementnya, Grace Natali itu tidak diberi bantuan hukum oleh PSI, bayangkan ya. Ini sama dengan PDIP. PDIP pada saat lalu juga yang membesarkan nama Pak Jokowi, yang membesarkan nama Pak Jokowi, diberikan surat rekomendasi menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan bahkan juga presiden 2 periode. Tetapi berakhir apa? Berakhir ditinggal pada Pilpres 2024 dan Pilkada 2024 yang lalu. PDIP ditinggalkan oleh Pak Jokowi, bayangkan. Untung saja PDIP juga tetap berdiri kokoh dan bahkan juga memenangi Pilpres 2024 dan bahkan juga Pilkada, bayangkan. Ini berarti Pak Jokowi tidak berpengaruh, tidak ngaruh sama sekali. Walaupun tetap menjadi kader PDIP juga nggak ngaruh, dikarenakan PDIP juga tetap menang pada pemilu 2024 dan bahkan juga pada Pilkada juga masih banyak masyarakat yang percaya kepada pemimpin-pemimpin dari PDIP walaupun di framing-framing partai korup dan lain sebagainya. Tetapi apakah terkait Grace Natali ditinggal oleh PSI itu akan ngaruh? Kita juga tidak tahu. Yang jelas PSI juga mendapatkan 1,2% ya. Ya, seperti itulah seharusnya terkait nama Partai Solidaritas Indonesia, seharusnya kan tetap menemani Grace Natali lah. Dikarenakan juga Grace Natali Dewan Pembina PSI, seharusnya tetap didampingi lah. Seharusnya seperti itu, tegas dong, tegas. Apakah Ahmad Ali itu sungkan kepada Pak Yusuf Kalla ataukah takut ada tekanan yaitu dari masyarakat Sulawesi terkait framing-framing kepada Pak JK yang akhirnya membuat masyarakat Sulawesi tidak memilih PSI? Kita juga tidak tahu ya. Yang jelas ini waduh sangat bau sekali lah. Saya masih ingat betul apa yang diungkapkan oleh Ahmad Ali. Ahmad Ali itu akan menyumbang setidaknya ya, yaitu suara dari warga Sulawesi itu akan memilih PSI lah pada Pilpres 2029. Tiba-tiba ada kasus ini. Jadi, waduh, sangat di luar dugaan sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali sebut Sulut bakal jadi lumbung suara PSI. Warga Manado cinta Jokowi. Nah, tetapi sangat berbeda sekali ketika saat ini ada kasus Pak Yusuf Kalla yang di framing-framing oleh kader PSI. Ya, walaupun itu adalah urusan pribadi dari Ade Armando dan Grace Natali, tetapi kan juga terafiliasi dengan PSI. Nah, bayangkan loh, saat ini menurut saya sudah jungkir balik ya prediksi dari Ahmad Ali jika warga Sulut akan menjadi lumbung suara PSI. Nah, ini kan wah, pokoknya dalam dunia perpolitikan itu tidak ada yang bisa diprediksi lah. Prediksi itu sangat bisa meleset sekali ya. Ya, teman-teman, ketika Ahmad Ali yang notabene baru bergabung di PSI, teman-teman, ya membuat satu pernyataan bahwa tidak akan memberikan bantuan hukum atau PSI tidak memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali soal kasus video JK yang viral itu, maka ya masyarakat ya menjadi bingung dalam hal itu. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwa Grace Natali itu adalah salah satu pendiri dari PSI. Nah, sehingga ketika Ahmad Ali bersuara mengenai hal itu tidak akan memberikan ya bantuan hukum kepada Grace Natali dari PSI, maka ya harusnya adalah ya PSI mendampingi dari ya Grace Natali tersebut. Ya, walaupun pernyataan yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Ahmad Ali adalah pernyataan yang secara pribadi yang bukan mewakili partai, tetapi ya Grace Natali itu masih terafiliasi dengan PSI.
apalagi dia sebagai pendiri PSI. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh seorang pengamat mengenai hal ini, teman-teman. Nah, di sini dikatakan soal video Yusuf Kala, PSI tak beri bantuan hukum untuk Grace Natali. Pengamat cuma di permukaan. Nah, pengamat ini menilai bahwa ini cuma di permukaan. Nah, apakah seperti itu? Ya, kita lihat di sini, teman-teman. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia PPI, Adi Prayitno. Nah, ternyata Adi Prayitno yang mengatakan hal ini, teman-teman, ya, menanggapi langkah Partai Solidaritas Indonesia PSI yang tidak akan memberikan bantuan hukum kepada wakil dewa pembinanya, yaitu Grace Natali, saat ini terseret kasus potongan video ceramah Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala atau JK. Ya, memang teman-teman ini juga masuk akal. Kenapa? Karena Grace Natali ini adalah seorang pendiri PSI, bukan kader biasa atau juga kader yang baru bergabung atau lain sebagainya. Ya, oke-oke saja kalau misalnya Ade Armando, karena Ade Armando juga ya bisa dikatakan masih orang baru di PSI karena beberapa tahun yang lalu baru bergabung di PSI. Artinya ketika perintisan dari awal ya Ade Armando tidak bergabung dengan PSI. Ya mungkin kalau misalnya PSI berkata demikian seperti yang disampaikan kepada Grace Natali tidak akan memberikan bantuan hukum, maka mungkin masyarakat ya oke-oke saja. Ya tidak mungkin juga ya partai mengambil risiko akan hal itu. Tetapi kalau buat untuk Grace Natali seorang pendiri saja ya bisa diperlakukan seperti itu, maka ya ini menjadi satu pertanyaan bagi masyarakat, apakah memang benar ya PSI tidak memberikan bantuan hukum itu. Dan ini teman-teman, menurut pengamat politik Adi Prayitno, maka katanya ini hanya di permukaan saja. Ya memang ya Ahmad Ali menegaskan di situ bahwa untuk ya partai PSI tidak memberikan bantuan hukum, tetapi hubungan personal mereka tetap ada. Ya. Nah, kita lanjut apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno ini. Diberitakan sebelumnya Grace Natali bersama akademisi yang juga kader PSI yaitu Ade Armando dan aktivis Permadi Arya Abu Janda dilaporkan oleh 40 organisasi kemasyarakatan ormas yang tergabung dalam aliansi untuk kerukunan umat beragama. Nah, laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP-B-185- 5 Romawi _2026 SPKT Baris Krim Polri dan tertanggal 4 Mei 2026. Teman-teman, perwakilan pelapor dari LBH Syarikat Islam Gurun Ari Sastra menyatakan laporan berkaitan dengan polemik unggahan potongan video ceramah Yusuf Kala di Masjid Universitas Gadjah Mada UGM pada Kamis 5 Maret 2026 lalu. Kami mempermasalahkan polemik unggahan potongan video ya ceramah Bapak Yusuf Kala yang dinilai mengandung narasi penghasutan, ujar Gurun. Nah, para terlapor dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian. Selain itu, mereka dikenakan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terkait penghasutan di muka umum. Nah, adapun Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PSI Ahmad Ali telah menegaskan partainya tidak memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali dalam perkara tersebut. Ia menyatakan bahwa pernyataan Grace merupakan sikap pribadi dan tidak mewakili posisi resmi partai. Pernyataan yang disampaikan oleh anggota partai, kata Mbak Grace, itu adalah pernyataan pribadi, ujar Ahmad Ali di kantor DPP PSI Jakarta Selasa 5 Mei 2026. Nah, kemudian menurut Ahmad Ali, partai tidak akan melakukan pendampingan hukum
karena materi yang dipersoalkan tidak berkaitan dengan kebijakan atau instruksi organisasi. Nah, secara kelembagaan kami pastikan tidak memberikan bantuan hukum karena ini harus dipertanggungjawabkan secara pribadi, katanya. Nah, itu yang disampaikan oleh Ahmad Ali mewakili partai PSI, teman-teman, bahwa tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali terhadap ucapannya itu di video Pak JK. Nah, kita lihat di sini bagaimana dengan pernyataan Adi Prayitno. Bagaimana dia menilai pernyataan yang disampaikan oleh Ahmad Ali tersebut. Pernyataan tak beri bantuan hukum hanya di permukaan. Nah, teman-teman, Adi Prayitno menilai pernyataan PSI tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali tersebut hanyalah di permukaan saja. Nah, itu yang menjadi pengamatan dari Adi Prayitno ini, bahwa pernyataan PSI itu hanya di muka saja. Mulanya, Adi menjelaskan salah satu alasan mengapa PSI seolah lepas tangan terkait kasus yang menimpa politisi wanita kelahiran Jakarta 4 Juli 1982 yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSI periode 2014 sampai 2021 itu. Yakni karena PSI ingin meminimalisir dampak politik dari pelaporan terhadap Grace Natali sekaligus untuk mengamankan konsolidasi politik yang sedang mereka lakukan. Nah, ya teman-teman, bahwa kita tahu bagaimana tujuan PSI sekarang, yaitu untuk nantinya bersanding di tahun 2029. Ya, setidaknya PSI bisa lolos ke Senayan tahun 2029. Nah, untuk meminimalisir dampak politik dari laporan terhadap Grace Natali, maka tentu PSI mengambil sikap supaya seakan-akan umum mengetahui bahwa tidak ada hubungannya dengan PSI dalam kasus Grace Natali. Nah, itu yang disampaikan oleh Adi Prayitno, sehingga dia mengatakan bahwa ini hanya di permukaan saja. Ya, kita tidak tahu bagaimana dengan di dalam internal seperti apa. Nah, kemudian hal ini disampaikan Adi Prayitno dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube-nya Adi Prayitno Official pada Sabtu 9 Mei 2026. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari cara PSI untuk mengamputasi efek negatif dari lapor melapor yang semacam ini, karena apapun judulnya, Grace Natali itu kan memang 11-12 dengan PSI, identik dengan PSI, jelas Adi. Ya memang teman-teman, namanya saja pendiri tentu 11-12. Grace Natali itu adalah mantan Ketua Umum PSI, pendiri PSI, saat ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina. Wajar apapun yang terkait dengan Grace Natali itu pasti diseret menjadi persoalan PSI. Ya artinya bahwa Grace Natali ini adalah wajah PSI. Dengan cara tidak memberikan bantuan hukum, PSI ingin kasih pesan bahwa apa yang terjadi pada Grace Natali yang dilaporkan oleh gabungan ormas itu murni urusan pribadi dan tidak ada urusannya dengan persoalan-persoalan partai. Meski demikian, Adi yang juga berprofesi sebagai dosen di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini meyakini PSI tetap akan memberikan bantuan moral kepada Grace Natali. Ya, bagi saya mungkin secara formal PSI tidak memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali dan seterusnya. Tapi saya kira secara moral dan psikologi politik pastilah PSI itu tidak akan berdiam diri, kata Adi. Menurut Adi, PSI tidak akan diam saja mengingat Grace sendiri adalah sosok yang penting dan memiliki kontribusi besar terhadap partai yang saat ini diketahui oleh anak bungsu mantan RI Joko Widodo tersebut. Nah, memang masuk akal apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno ini, teman-teman. Ya tidak mungkin ditinggal begitu saja, apalagi Grace Natali ini yang menginginkan Kaisang itu juga salah satu yang menginginkan Kaisang itu menjadi Ketua Umum PSI, penerus dia untuk PSI. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.